Makanya kan dalam bahasa kita kan dipanjangkan ya, sama, Pak sama, gitu gitu. Gitu. Kalau dipanjangkan, kalau dipendekkan, sama. Ya atas zaman itu pun bawa itu, sama. Nah, antara lain dan hewan yang paling kuat adalah hewan unta gitu ya. Unta itu kan kuat gitu. Dia kan pernah ningali dari dia unta, harinya unta. Dereng. Termasuk tercepat ternyata unta itu hewan tercepat dalam ketika berlari. Mungkin ketika berjalan kan pelan, makanya pun berlari itu cepat sekali. Ya, dan paling kuat di badan asal itu menang unta itu. Ya, bisa hidup di medan manapun. Oke. Dan makanan khas untanya itu apa? Apa makanan favoritnya? Kaktus. Betul, kaktus atau donat gitu ya. Terus kaktusnya seperti donat pun. Terus ringi ini kaktus apa? Isis. Kuatnya kan, tentunya ini kuat untanya masalah. Dan punya apa? Kantong air ya, persediaan. Ketika perang tabu kan, Umar bin Khattab dia kehausan gitu. Untanya dibelah, pada itu airnya tadi diambil, persediaannya di tubuhnya. Nah, salah itu dari dua imam yang para bapak sekalian, yaitu Imam Al-Mahali, ini guru pun. Terus beliau setengah akhir, pada itu sedo diteruskan oleh Imam Suyuti. Pernah bilang Imam Suyuti? Pernah Imam Suyuti, benar. Nah, ini antara Ibnu Katsir dengan Imam Al-Ghazali. Ini semua dalam ranah ilmu tafsir. Kalau menyasar ini kalau kesuban, intinya menyasar adalah tafsir yang dipermudah. Muyassar nama al-yusra dipermudah. Nah, kemudian ini nama-nama buku nama tafsir. Ya, saya lagi sudah mulai haruskan tafsir itu memang harus ada ilmu tersendiri. Tapi kalau tadabbur, tadabbur itu ilmu kira-kira ini kita tahu. Misalkan begitu dahsyatnya ada Allah, mari kita takut bersama-sama. Itu sebenarnya tidak ada masalah. Dialog hikmahnya. Itu tadabbur. Jadi tadabbur itu lebih simpel dan lebih mungkin kita katakan sasai dibanding tafsir. Tapi harus memang ada ilmunya. Perkataan sahabat tafsirnya Ibnu Abbas, tafsirnya Ibnu Mas'ud, tafsir Ali bin Abi Thalib seperti itu. Tidak boleh serampangan bukan ansar. Ya, kayak surat apa misalkan diturunkan ke sahabat ini dan sebagainya, itu harus detail sesuai dengan ilmunya. Itu tafsir. Ya, cuma tafsir nanti juga terbagi dua lagi. Ya, Tabari, Qurtubi, Ibnu Katsir disebut dengan tafsir Tafsir bil ma'thur, bil ma'thur. Bil ma'thur itu apa yang telah tertera. Yang telah tertera dari apa? Dari sahabat dan juga para tabi'in dalam hadis yang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan ini dalam surah Luqman ayat yang ke-6 ini, Luqman ayat yang ke-6. Allah mengatakan kama qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yashtari lawal hadits yudilla an sabilillah bighairi ilmin ila akhirih. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat ke-6. Allah mengatakan wa minan nas, dan dari manusia yashtari, ada yang memperjualbelikan lahwal hadits. Ini perkataan yang sebenarnya pun Allah melalaikan. Selanjutnya perkataan yang melalaikan ini. Ya, maka ulama kita dari para sahabat mentafsirkan pengertian tentang lahwal hadis atau perkataan yang melalaikan. Yang melalaikan. Ketika itu juga otomatis bertanya langsung kepada baginda Muhammad SAW. Apa itu perkataan melalaikan dan para sahabat? Yaitu musik. Ya, musik. Musik dan juga alat-alat musiknya. Ya, ini termasuk daripada perkataan yang melalaikan, ketipu, itu dangdutan itu. Ya itu sama dangdutan. Apakah dia dikir kepada Allah? Tidak. Lalai kan? Nah, itu maksudnya. Musik, alat-alat musik, ketipu, dangdut itu perkataan yang melalaikan dalam Islam ini. Nah, itu daripada perkataan para sahabat. Itu tafsir bil ma'thur, harus dengan ilmu. Ada pun tafsir ini jalan lain. Ya, Imam Suyuti beliau membuat bukan tafsir bil ma'thur, tapi tafsir bil ra'yi. Ya, ra'yi ini pun pendapat beliau. Ya, pendapat. Artinya apa?
menjelaskan menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab, tahu maknanya Arab ini apa, Arab itu apa, kemudian disesuaikan dengan kamus-kamus yang ada di Arab terdahulu seperti itu. Nah, artinya semua juga dengan ilmu, cuma dengan hadis, ini dengan apa? Bahasa. Segi perspektif apa? Bahasanya. Ya, jadi yang Rawi ini lebih simpel, Pak. Lebih simpel ini. Kalau yang Ibnu Katsir lebih panjang, Tabari lebih lengkap, Qurtubi lengkap yang ini. Yang paling tinggi adalah Al-Qurtubi. Sekarang saya gitu. Tapi kalau yang lain ada lebih komplit boleh ya banyak otomatis. Cuman yang secara ininya yang lebih komplit adalah Qurtubi dan Tabari boleh Ibu RT dalam sisi hadisnya. Allah a'lam bishawab. Oke, terus yang dulu pernah kita sampaikan dalam surah At-Takatsur dipanggil At-Takatsur. Ya, ini dalam surah ini nanti selaras juga firman Allah dengan surah Al-Kahfi itu kan 64. Betul. 64 ya. Terus juga dengan surah Al-Hadid. Al-Hadid itu Bapak sekalian ayat 20. Dan ini semua disebut dengan tafsirul ayat bil ayat. Tafsir Quran dengan Quran. Ya, dalam satu surah ditafsirkan oleh Allah di surah-surah yang lainnya. Takatsur, apa itu takatsur? Bermegah-megahan. Itu kalau kita mengartikan bermegah-megahan, pun bukan awal. Ternyata Allah mendalilkannya di alam surah An-Kahfi. Dalam bab apa kita bermegah-megahan? Dalam bab al-malu wal barata, dalam harta, dalam anak-anak, seperti itu. Ya, kemudian al-hadid seperti itu ayat 20. Allah berfirman nanti watakatsur fil amwal wal aulad, di harta sama di mal dan juga aulad. Aulad itu apa? Anak-anak. Karena sama lagi. Ya, itu namanya apa? Tafsir Quran dengan Quran. Tafsir ayat dengan ayat. Sebagaimana dulu kita sampaikan dalam surah Al-Fatihah yang terakhir pakai dengan ayat 7 Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alaihim itu atas siapa? Ya, kenikmatan yang Engkau berikan kepada mereka ya Allah. Siapa itu alaihim? Ya, Allah firmankan dalam surah An-Nisa ayat 69. Ya, an'amallahu 'alal ladzina minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Ya, mereka adalah para nabi yang dapat nikmat berupa surga, kemudian orang-orang yang siddiqin, jujur, membenarkan, dan orang-orang syuhada yang wafat dalam peperangan, dan orang-orang yang soleh yang mendapatkan kenikmatan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim disebut dengan tafsir ayat dengan ayat. Itu ya sedikit kita proses sebelum menambah materi dengan surah Bapak sekalian Al-Qari'ah. Bisa dari pun monggo kita wasana-sana ya dalam surah Al-Qari'ah dari ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Monggo kita mulai. Coba diingat-ingat ya Pak. Nama-nama ulama tafsir itu hampir semuanya berdekatan gitu. Qurtubi, Tabari, Ibnu Katsir dan Baghawi. Qurtubi, Tabari, Baghawi. Nanti juga ada nama tafsir As-Sa'di. Pernah Pak tafsir Sa'di? Kalau kita Pak Sa'di, Qurtubi, Tabari, Baghawi dan Sa'di, Ibnu Katsir. Ini urutan seperti itu. Ya, maka yang Baghawi ini yang sering dipakai karena kenapa? Lebih simpel. Ya, lebih simpel. Kalau yang mungkin yang sering saya pakai kalau ada melebar ini Ibnu Katsir. Ini jarang. Ya, Ibnu Katsir. Kalau tidak jalan lain, kalau ada kitab Ibnu Katsir mau Baghawi. Kenapa Baghawi ini lebih simpel Bapak sekalian? Baghawi itu lebih simpel. Ada pun yang Sa'di itu juga simpel cuma agak panjang. Biasanya orang paling dia tuh takutnya ini orang-orang tafsir Sa'di ini. Ya, kenapa? Ya karena punya khususan tentang tafsir bil makna. Ya, perkata Bismillah dengan menyebut nama Allah yang ada. Ditafsir secara perkataan. Surah Al-Qari'ah tadi kita baca, ini insya Allah semua ulama sepakat disebut dengan surah Allah Makkiyah, sama dengan surah At-Takatsur kemarin. Tidak ada selisih pendapat di antara ulama kita mengatakan Al-Qari'ah dan Takatsur ini dua surah yang Allah turunkan di Makkah sebelum hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebut dengan tafsir disebut dengan surah
Iya. Yang berjumlah yakni 11 ayat. 11 ayat. Ayat pertama Allah berfirman kama ta'ala al-qari'ah. Al-qari'ah sapunika napa atau sifat apa sekalian? Hari Kiamat. kiamat nggih, terjemahan apa? Kiamat. Hari kiamat atau nggih. Nah, ini dalam tafsir Bagawi disebutkan ismun min asma'il qiyamah. Bi'annaha taqra'ul quluba bil faza'. Ya, betul. Al-Qari'ah adalah nama salah satu dari nama-nama hari kiamat. Itu berarti hari kiamat itu punya banyak nama gitu. Punya banyak nama. Selain Al-Qari'ah juga ada nanti namanya hari kiamat yang lain. Ya, Al-Qari'ah itu hari kiamat. Apa boleh? Katanya apa boleh? Wonten. Saudara, hari kiamat apa boleh? Lagi Qari'ah hari kiamat. Zalzalah diguncang. Nah, hari kiamat juga namanya Pak. Yaumul kiamat atau ya? Yaumul kiamat sendiri. Surah Al-Qiyamah kan betul? Nah, kiamat itu betul. Oleh Yaumul Hisab katanya ya, termasuk. Terus as-sa'ah. Yaumul din dari pembalasan sakit. Artinya hari kiamat memang punya nama. Punya banyak nama, banyak nama. Ya tidak hanya satu. Ya, artinya sudah sedemikian banyak nama-nama hari kiamat. Kenapa masih ada orang yang tidak percaya akan datangnya hari kiamat? Seperti itu hikmahnya teman-teman sekalian. Sudah banyak tentang sabda-sabda Rasul dan juga firman Allah yang mensifati kiamat seperti apa dahsyatnya. Ya, tetapi kok masih ada saja orang yang tidak mau beriman dan tidak mengimani datangnya hari kiamat. Nah, kenapa disebut dengan Al-Qari'ah? Taqru'u al-qulub qara'a yaqru'u. Apa itu qara'a yaqru'u? Karena dapat memenuhi hati kita dengan rasa al-faza'. Faza' itu nama ketakutan. Di Al-Qari'ah itu dari lafaz qara'a, ini ngangkep ain. Kalau mungkin ngangkep hamzah apa atau sebut membaca qara'a yaqru'u ini pakainya huruf ain. Qara'a yang taqri'u atau qara'a yaqra'u yang artinya adalah menggedor atau memukul, ya, memenuhi daripada hati kita dari sifat apa? Sifat takut, ya, penuh dengan ketakutan dalam hati kita. Qara'a lahu al-asar, peringatkan, ya, memberikan peringatan dan mengenal rasa takut datangnya ketika hari kiamat. Qara'a dan sebagainya. Ya, gelisah juga bisa, risau juga bisa. Allah Nabi SAW ini banyak arti daripada nomor. Ya, nahan takrul qulub. Ya, membuat hati kita itu risau, khawatir. Kenapa? Bil faza, penuh dengan ketakutan. Al-Qari'ah dari lafaz qara'a yang qara'a yang kerimu. Demikian nama huruf ain. Qara'a yang kerimu. Ya, artinya adalah cemas atau khawatir. Ya, kenapa? Karena hati kita itu penuh dengan ketakutan al-faza. Ya, kenapa kita takut ketika hari itu begitu dahsyatnya kejadian hari kiamat. Yauma yafirul mar'u min akhi. Ya, nanti saudara kita akan pergi dari kita. Ya, wa ummihi wa abdi. Ya, bapaknya lupa ibunya, suaminya lupa istrinya. Ya, semua berpisah saking dahsyatnya hari kiamat. Semua fokus kepada masing-masing dirinya sendiri, mempersiapkan bekal-bekal yang akan dia hadapi. Ya, maka ada sebuah hadis yang mengatakan seburuk-buruk manusia adalah orang yang masih hidup ketika hari kiamat. Ya, maka seperti itu. Terus kemudian kan orang beriman. Bagaimana kalau ada orang beriman dia kok menengah hari kiamat? Tidak. Orang beriman itu sudah memanfaatkan 40 hari sebelumnya, jauh-jauh hari bahkan. Nanti karena Allah mengutus angin berhembus untuk mencabut hati orang yang beriman, ya, mencabut nyawa orang beriman, mencabut nyawa orang yang masih punya iman dalam hatinya sebelum terjadi hari kiamat. Ya, dari sini kita bisa melihat bahwa berarti yang nanti akan mengalami hari kiamat itu memang nanti kebanyakan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang dan sebagainya. Allah SWT. Ya, orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, lebih dulu Allah manfaatkan, ya, dengan memutus udara atau angin tadi, angin berhembus untuk mencabut, ya, yang mana mereka itu punya iman dalam hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Al-Qari'ah merupakan salah satu nama hari kiamat. Betul nggih? Ya, berarti hari kiamat itu punya nama banyak selain Al-Qiyamah, kemudian Al-Qari'ah, Zala, As-Sa'ah, dan seterusnya dari nama-nama kiamat. Al-Waqi'ah. Nah itu. Idza waqa'atil waqi'ah. Ya, ketika terjadi kejadian apa? Kiamat. Atau kita jadi yang namanya kiamat ini ya memang memiliki banyak nama. Pertama kiamat, yang kedua adalah Al-Qari'ah itu sendiri, kemudian Az-Zalzalah ya, kemudian Al-Waqi'ah. Al-Qiyamah namanya yang lain adalah Al-Qari'ah ya, Al-Qari'ah sendiri, kemudian Az-Zalzalah guncangkan, kemudian Al-Waqi'ah. Waqi'ah. Al-Waqi'ah, Al-Waqi'ah. Ya, dan kiamat itu sendiri kan ada surah nama Al-Qiyamah. Ya. Ada namanya sendiri surah nama Al-Qiyamah. Berikut awal ayatnya itu Al-Qiyamah. Baik, itu baik. Insyaallah. Dan al-insan kan hal ta'ala insan, betul ya? Kalau kiamat apa? Awal ayatnya. Nggih, monggo ditambahi sedaya. Taat kali Quran Andri. Nah, Al-Qiyamah yang disebutkan. Apa? La uqsimu biyawmil qiyamah. Betul? Wa la uqsimu binafsil lawwamah. Seterusnya. Nafsil lawwamah itu bagian nafas nih. Nafas lawwamah, nafas amarah, nafas mutmainnah ya. Nanti juga ada bagiannya. Baik. Ini yang artinya Al-Qari'ah itu adalah nama-nama kiamat. Ada kiamat sendiri, Al-Qari'ah atau Az-Zalzalah atau Al-Waqi'ah. Dalam hadis disebut bahasanya beda boleh. Apa itu asma itu kiamat? As-Sa'ah. Gimana As-Sa'ah kata Jibril kepada Rasulullah itu. Jadi ketika Rasul bermajlis dengan para sahabat seperti ini, lagi hadis 2 Jibril itu. Ya, ketika bermajlis seperti ini Rasul ya, ada seorang yang datang ya, menggunakan warna yang putih pekat bajunya, rambutnya hitam pekat, bukan bajunya, rambutnya hitam apa yang putih ya? Oh berarti sama ya. Terus laki-laki itu langsung duduk kepada Rasulullah bertanya itu ya. Ya, tapi di antara para sahabat tidak ada yang kenal siapa itu dan tidak ada bekas perjalanan. Ya, artinya apa? Kalau ada orang, kalau itu orang sini kan nanti kenal bilang kalau orang luar kan berarti kan bajunya lusuh atau perjalanan sahabat, tapi tidak ada yang kenal. Simpan jadi lagi bahasa seperti itu. Ya, akhirnya orang itu langsung mendekatkan diri. Ya, jadi bagian lutut dengan lutut nempel, kedua tangannya ditaruh di atas paha Rasulullah. Ya, kata para sahabat, orang laki-laki itu yang paling ganteng di antara para sahabat dia akan tinggi lagi. Jika sahabat yang paling ganteng, karena seperti itu gantengnya. Ya, jadi kurung ketika kita berbasis ilmu, sunahkan menggunakan pakaian yang baik, yang terbaik, menggunakan wangi-wangian, rambutnya kita dirapiin kirim, atau di paling apa? Minyak, atau minyak apa? Silakan. Minyak. Kamu lawan itu sunnah seperti itu. Seperti tadi malaikat tahu Jibril ternyata yang menyamar sebagai seorang manusia. Nah, Jibril datang tentang perihal agama Islam, ihsan, kemudian Islam, iman, ihsan, sa'ah. Ya, apa itu sa'ah? Hari kiamat. Ya, mata sa'ah kata Jibril, wahai Muhammad, kapan terjadi hari kiamat? Mata sa'ah. Apa yang beliau jawab? Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya ini tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ya, saya tidak tahu, karena dengan yang lebih mengetahui seperti itu. Rasanya seperti itu. Ya, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya beliau tidak mengatakan, oh besok dah. Ya, Rasul tidak mengetahui hal yang goib, kecuali dalam beberapa halnya. Illa min rasulin, illa man yartadha rasulin. Fa'innahu yasluku min yadihi rasulih rasulan. Nah, jadi kalau dalam tanda-tanda kiamat mungkin beliau tahu, misalkan nanti kiamat kita jadi hari apa? Hari Jumat. Ya,
Yang kemudian nanti tandanya adalah ketika seorang tuan, seorang budak yang melahirkan tuannya sendiri. Artinya adalah banyaknya orang atau anak-anak yang dulu. Ini kemarin terjadi lagi seorang anak laki-laki SMP ketika dibangunkan sholat subuh oleh ibunya. Ibu-ibu malah digebuki meninggal. Kemudian ibu lagi, iya ibunya bangunkan sholat subuh digebuki ibu sampai meninggal. Itu tanda dan amatul batahan. Makanya kalau isi mengaji di Bibel kalau yang ngapura di ibu mandiri. Karena kalau kita si anak atau bagi orang tua saya, bu yang ngaku tuh mungkin anak jadi kayak gini. Yang ngaku sana, saya mewakili anak tersebut ibunya dibunuh. Ya sebabnya nggak mungkin sholat subuh. Sebab nopo barangkali nopo mungkin masih ada apalah ini sholat subuh lagi sanitan. Nah, ya walaupun tidak boleh, walaupun tidak boleh kita membunuh orang tua, tidak boleh. Dikebuki sampai meninggal, hajar sampai Astagfirullah. Jadi tanda-tanda kiamat dia tahu ya kenapa wahyu Allah SWT. Seorang budak melahirkan tuannya sendiri. Artinya banyak orang yang berharga kepada orang tuanya. Nauzubillah. Nah, al-qari'ah hari kiamat. Al-qari'ah apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah. Dan tahukah ya Muhammad apa itu hari kiamat? Apa itu al-qari'ah? Ya, di sini Allah mengulangi al-qari'ah sebanyak berapa kali, Pak? 3 kali. Al-qari'ah. Mal-qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Kita sebutkan lagi setiap ada pengulangan dalam Al-Qur'an. Kenapa Pak tersebut? Sebuah penegakan akhir. Ya, masyaallah. Iya, sebenarnya banget ini sebenarnya hati di masam banget ya. Tetap ibu ya. Mungkin bersepuh ya diajar. Nah, dan mulai seorang istri otot yang mulai suaminya sebab selingkuh. Ya walaupun ya puas ya Pak, cuma ya subhanallah. Ya lagi-lagi ibu di Madura sampai mecahin kepala istri sama selingkuhannya itu. Jadi diri harga diri laki-laki seorang suami subhanallah seperti itu. Nah, Mama adalah kamal qari'ah. Ya, dan tahukah ya Muhammad apa itu al-qari'ah? Ya Allah mulai lagi ketiga kalinya. Ya, ayat berikutnya Allah mengatakan ya ma yakunun nasu kal farashil mabsut hada farash at-tayr. Apa niku al-farash? Kata Allah, yauma pada hari itu yakunun nas semua manusia akan menjadi karena yakunu kun fayakun jadi maka jadilah. Yauma apa itu yauma? Pada hari itu nanti yakunun nas semua manusia akan menjadi kal farash seperti hewan apa? Seperti laron. Ya, bahasa lain laron itu apa? Aneh-aneh. Aneh-aneh ya. Ya. Laron kecil atau dalam huruf sulung. Ini atau Sulung. Aneh-aneh. Sulung. Artinya rayap jadi rayap laronnya rayap. Laronnya rayap. Oh, betul. Laronnya rayap. Tapi setan berlahir ini. Ada. Aneh-aneh berarti gini mau ya, bukan segini Pak, bukan. Macam-macam biru. Yes, pokoknya bagian insight ya. Ya seperti itu ya. Ya Allah yang kurunas bagian selanjutnya. Ya kurunas kalau manusia khusus. Pada hari itu kata Allah, manusia seluruh manusia akan menjadi apa? Seperti laron semua al-bab betul. Kenapa itu betul? At-tayr as-sighar al-baqqa wahiduha farasyah. Ai at-tayr allati taruha tatahafatu finnar wa betul al-mutafarrid ya. Seperti hewan yang berterbangan, hewan laron yang berterbangan. Ya, dan laronnya itu munculnya kapan Bapak sekalian? Ketika hujan lagi. Ya. Kenapa mereka keluar hujan itu? Dingin. Karena tanahnya kan kebanjiran gitu. Jadi berdarah. Ya. Dan kenapa ikan tidak bisa tidur di akuarium atau di kolam? Karena kasarnya kebasahan. Jadi apa tadi uang tadi? Nah, jadi nanti manusia, seluruh manusia, pada hari kiamat nanti, ketika hari al
laron yang berterbangan. Yauma yakunun nasu kal farasyil mabthus, dalam kurung saling kebingungan. Ya, orang-oranda yang namanya gunung nggih meletus ya, lepas dari nama asapnya. Lautan juga Allah keluarkan semua kedaratan. Ya, artinya adalah yang namanya bumi itu hancur sehancur-hancurnya, hancur lebur. Ya, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Ya, maka nanti juga pada hari kiamat ketika sudah hari pembangkitan dan di padang mahsyar sudah tidak ada lagi naungan apapun, tidak ada apa iup-iupan lagi, tidak ada rumah, tidak ada pohon, tidak ada tempat berteduh apapun. Nanti kita pun akan membangkitkan dari tulang ekor ini dihidupkan lagi sesuai amal kita. Amal baik yang sering wudu, sholat, pastinya bersinar putih. Ya, seorang tabir mungkin panjang bulu pun. Artinya apa? Tidak tenggelam di padang mahsyar. Karena ketika sangat banyak manusia, berpuluh-puluh juta manusia berkumpul di padang mahsyar, berkeringat semuanya gitu, maka akan tenggelam bagi yang tidak selamat. Orang yang buruk, orang yang kafir diganti maksudnya menggunakan nama wajah al-qiyada oleh Mesir, menggunakan wajah kerang dan juga wajah babi sebagai naudzubillah dari Allah SWT. Nah, gambar seperti itu kita tidak tahu. Ya, kita hanya pahamnya bahwasanya ya kayak tadi, orang yang baik memiliki wajah yang sempurna, yang baik juga. Orang yang buruk ya kayak tadi seperti binatang baru atol, bahkan lebih sesat daripada nama binatang. Karena ketika mengatakan iman kepada itu mereka tidak beriman, mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yauma yakunun nasu kal farasyil, manusia itu berlarian seperti laron yang berterbangan, orang-orang dah hancur lebur, subhanallah. Ya, jangan kan hari kiamat lagi kemarin ketika kejadian gempa bumi di NTB 7,7 SR sebagainya di Jepang, Meksiko, bulan ini subhanallah di luar bahannya ini azal-azal. Dan gempa-gempa itu juga termasuk daripada nama tanda-tanda terjadinya yang namanya sebagai zalzal, itu terjadinya bencana, kiamat, guncangan itu nanti tidak zalzalah ya. Ketika bumi diguncangkan, seguncang-guncangnya sebelum diguncangkan dengan cara diguncang-guncangnya ya tadi guncangannya baru tadi 7,7 dulu percobaan. Nah, tapi itu sampun gedung-gedung manusia ya sampun semerawut ya. Di kabar-kabarnya tentang pinten ini kurang demo oleh kemudian kita ya, dan ada perdatangan sebagainya ya. Allah ingin mengusir dan sebagainya ya, ketika bumi sudah tidak sehat-sehat lagi, penghuninya pun ya seperti itu ya Pak Allah ya. Demo terlucu tanggal 27 Agustus ya, berpotensi ricuh di aksi DPR ya. Panas menjadi salah satu yang terbesar 27 Agustus ya, makanya kenapa mal-mal di Jakarta kan ditarik namanya pagar-pagar yang tinggi-tinggi ya, sudah persiapan mereka. Nah, ini dunia pun berjaga-jaga lagi, pun dan zaman ini sama itu. Yang gila bukan zamannya tapi Al-Qurannya yang jauh dari Quran, jauh dari hadis, ya mementingkan kepentingan pribadi, kepentingan dunia, ya mendolimi orang lain, membunuh sebagainya, hutan-hutan gitu, Kalimantan, wah huru-hara di zaman yang luar biasa. Dari mulai bekas sana, rampungan zina, ya Allah, pinjol, pajak dinaikkan, hutang tambah, gaji ditambah mereka. Yes, pokoknya kalau dari bahas sebetulnya dia boleh tafsir. Pun bahas nama apa yang mau kita dapat berlalu. Ya, ini nama ilmunya ini lagi ilmunya ini. Dan salah kan betul. Amin ya rabbal alamin. Pertama manusia akan jadi seperti laron yang berkatakan. Watakulu jibalu kakinil manfus, dan ketika itu yang namanya gunung-gunung menjadi nama apa sekalian? Seperti buru yang dihambur-hamburkan. Ya, habaan mansuro. Dalam surah hadis Rasul mengatakan nanti ada amalan, ada orang yang di akhirat nanti bawa amalan yang besar seperti gunung numpuknya gede banget. Cuma Allah jadikan amal tersebut seperti debu yang berterbangan, habaan mansuro. Kenapa? Karena syatamahala, maka bahada madzalamahada. Semasa hidupnya dia itu berbohong kepada orang itu, dolim kepada orang itu, mengambil harta orang itu, rakyat itu juga miliaran, triliunan. Jadi contohnya, wah itu berikut itu nasib ini seperti
Ya, alhamdulillahnya kata dunia coba di akhirat langsung. Tidak ada taubat melih, tidak ada klarifikasi, tidak ada penjarawan Pak. Langsung persidangan akhirat, neraka, surga. Sudah itu aja dua. Selamat betul selamat, tidak ada pilihan lain, tidak ada taubat itu betul. Ternyata sudah di end, apa itu di end? Tamat. Tamatlah Alkisah kami. Iya, tamat. Film-film apa India, laju sih. Tuan Tanggur itu Pak. Raja Tanah ya Tuan Tanggur, polisi India, nama laju sih gitu. Iya, hari India ini masih gagal pakai perantil berpelangi kok sejentel India ini, itu bisa dia Pak. Maka joget-joget ketinggalan kita sudah. Tuan Tanggur ini satu dokter. Serius itu kita apa? Hollywood ada Bollywood yang Hollywood. Ya Allah, zaman itu nah, kalian kapur, terus kan kesukaan apa lagi? Ya, satu manusia seperti laut berterbangan dan gunung seperti debu-debu yang terhembaskan. Ya, juga sama, ya seperti daripada gunung-gunung yang seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Pun ambil tempat kayak tadi. Ya, ketika ada orang yang datang kepada Allah dengan amal segede gunung, tetapi Allah hembaskan, Allah hembuskan daripada gunung tersebut seperti bulu-bulu yang terbang atau debu-debu yang keterbangan. Habatan manthura. Ya, mungkin dalam Quran ya, pun dalam surah Al-Furqan. Ya, Al-Furqan ayat ke-23. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Insyaallah. Dan kata Allah ketika itu dalam surah Al-Furqan ayat ke-23, dan kami tampakkan kepada mereka tentang sebuah amal yang mereka kerjakan, maka kami jadikan amal tersebut seperti debu yang berterbangan. Haba'an manthura. Ya, maka bahasa Al-Quran, ya, bahasa Al-Quran tentang sebuah nasib buruknya orang haba'an manthura dengan apa Allah gunung-gunung seperti bulu yang dihembaskan, ya. Watakulul jibalu kal aini al-anfush, al-anfush seperti bulu yang dihamburkan. Ya, maka berbeda ya kejadian tentang masalah Al-Furqan tadi, sebuah amalan dengan surah Al-Qari'ah tentang semua nasib kita di dunia di akhirat nanti atau di hari kiamat. Nah, Al-Qari'ah seperti itu ayat yang kelima. Ya, terus, nah ini sama lagi sudah selesai hari kiamatnya. Ayat yang kelima. Nah, Nabi apa? Masalah akhirat ini. Ya, pembagian dukungan Rapatan. Ini dukungan rapat yang kita itu. Nah, itulah kenapa di dunia ada ujian, di sekolah ada apa? Ujian. Cuma beda ikut ujian di sekolah dengan ujian ketika di luar sekolah itu tidak sama. Ya, kalau di sekolah mungkin kita belajar sampai ujian, betul? Kalau di luar ujian rumit, tapi ada pelajaran, betul? Seperti itu. Sekolah kita belajar dulu baru apa? Ujian. Kalau di luar, asal ujian rumit, tapi ada apa? Pelajaran. Kita dapatkan. Ya. Nanti di akhirat itu seperti itu ada masohib. Apa itu masohib? Lembaran-lembaran yang kita terima. Ya, Allah mengatakan fa'amaman murat mawazinu. Setelah kita dapat lembaran-lembaran, baru itu ditimbang amal-amal kita. Ya, Allah mengatakan fa'amaman murat mawazinu, maka barang siapa, maka ada pun amal itu ada pun, maka ada pun man barang siapa takulat lebih berat timbangan kebaikannya dibanding timbangan keburukannya, bahwa fi syadir radiyah, maka dia berada di dalam kehidupan yang Allah ridhoi dengan buruk surga. Ya, entah kapan, entah di Adam dulu atau apa, pokoknya dia berada selalu ke dalam surga. Ya, selama masih ada timbangan, pasti ada. Ya, setiap yang dihisab pasti ada adabnya, Pak. Ya, kecuali yang tidak dihisab, ya, dan tidak diadab, otomatis langsung bisa masuk ke dalam surga. Itu info langsung pusat A1 ya, Pak. Dari itu mungkin. Ya, tapi tidak ada ya, tidak ada bahkan kaosnya
panitia hari kiamat ini ulang tidak ada. Ya, jadi tadi ya, anak takuran mawazinu ini timbangan, dan setiap timbangan memiliki dua daun timbangan ya. Ya, anak takuran mawazinu yang timbangan kanannya kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukannya. Bahwa fi isyatir radiyah, isyah itu apa? Kehidupan yang abadi, aisyatun. Ya, maka dengan menawi kasihan itu atas apa? Aisyah. Ya, atas Aisyah apa lagi? Apa itu Aisyah? Atas kehidupan. Yang ini yang apa? Yang bermurid atas upah atas ya. Nah, ya, barang siapa timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukannya, bahwa fi isyatir radiyah, nanti orang itu berada di dalam kehidupan yang Allah ridhoi, bahwa fi aisyatir radiyah, kehidupan yang Allah ridhoi. Beda ya antara Isya dengan hayah. Hayah itu apa? Kehidupan dunia. Hayah itu ke dunia kebanyakan. Ya, kalau Isya kemana? Akhirat. Ya, sama-sama bermakna apa? Kehidupan. Cuma hayah itu dunia. Aisyatun, ya, bahwa fi aisyatin itu kehidupan apa? Akhirat. Kehidupan yang Allah ridhoi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, radiyatan mardiyah. Ya, Allah punya nama ridho, kita ridho kepada Allah. Ya, kalau kita jamak dan seroyo niku Pak. Ya, mbah asmane Mbah Siti Radiyah. Budine Siti Mardiyah. Komplit Pak ya. Pas pengajian kalau wasroh iki irji'i ila radiyah mardiyah. Ada bagaimana berarti Mbak Siti Radiyah, Budi Radiyah. Ya, Siti ini kan apa? Kan lemah ya? Lemah kan diridhoi. Ya, alam kubur. Ya, kalau Siti Radiyah dalam kehidupan yang Allah ridhoi yaitu jannah. Tapi sebenarnya Bapak yang memuliakan, dalam sebuah kaidah usul fikih, fa kullu man husiba udhiba. Dalam sebuah kaidah, kullu man husiba, ya, fa kullu, maka setiap bukan fakir ta'ama atau betul keamanan takulat ini bisa dibakulu manhusiba jika ada usulnya husiba udhiba sedang lawan piantun nekat dihisab apa itu dihisab dihitung amal-amalnya termasuk ini mungkin dihitung lebih berat apa kebaikan dibanding keburukan tetap akan angsal adab akan dihukum. Kami. Kalau orang yang tidak diadab dan dihukum, tidak dihisab, maka tidak ditimbang, langsung masuk ke dalam surga. Itu beda. Orang yang masuk dalam surga tidak dihisab, ya, dan tidak dapat amal catatan itu Pak. Ya untuk apa dia dapat amal catatan? Kemudian ke surga. Ya kata dengan ini kita dunia. Ini kan acara itu motor dari pengajian atau konser? pengajian. Anu awal nonton bal-balan gitu, ke stadion nonton. Ya nonton bal-balan. Kan berbeda gitu orang yang duduk di depan dengan negara gitu. Nggih. Yang termasuk apa itu tiketnya gitu, yang mahal mana, yang barang mana gitu. Ya atau batasan itu. Ya beda orang dalam gitu, insan pipat yang people inside. Orang dalam kalau masuk ke dalam sebuah acara kan buatan saya berapa artis, kupon gitu langsung masuk ke mana tidak gitu. Hotel. Tidak perlu beli kupon, tidak perlu catatan, tidak perlu hisab, tidak perlu modal duit apa, tidak perlu langsung melebet nama. Apalagi yang tampil langsung pusat itu. Ya, berbeda dengan orang-orang sekitar yang harus apa? Antri, atas kupon, beli dan sebagainya. Mungkin dibaca oleh atas acara cuma 12 penting kan ya. Nah, ada pun yang langsung dia buat ini paling dia sendiri. Ya, maka kalau orang yang tidak dihisab dan tidak diadab, itu tidak mendapatkan dumduman rapot. Artinya langsung masuk ke jannah Allah. Ya, sebab mereka kata Rasul 70.000 dari umatku yang langsung masuk ke dalam surga tanpa hisab tanpa adab. Yang pertama siapa? Yang tidak minta rukyah.
dalam kurung rukyah syirkiyah. Ya, dan tidak mudah-mudah dalam rukyah ini. Umuman rukyah aku. Ya, pendetet potong terus. Ya, rukyah saya nopo candangan. Ya, tidak. Artinya apa? Rukyah itu yang paling afdal adalah rukyah diri sendiri dengan cara mandiri kan, yang tidak kita rukyah dan tidak minta diobati dengan pengobatan kain. Kain itu berubah di selomot geni itu, ya, untuk menghilangkan rasa sakit, mati rasa. Dulu boleh, tapi tidak boleh sekarang dimasukkan dalam sholat. Ya, mungkin saat ini nggak berapa yang menangani jarak. Sudah, selomot bos motornya ini, nah sudah menyakiti tempel lagi. Ya, kenapa kok orang dikain? Biar hilang rasa sakitnya itu kan. Ya, karena sarafnya langsung mati ini, blok udah. Kayak gigi kan ya mungkin. Ya, gigi kan kalau sudah dimatikan sarafnya, pun boten. Saya mulai tidak sakit lagi. Lagi apa lagi? Gerah bolong ini pak. Kemudian masya Allah itu luar biasa. Setelah diambil, kemudian di sarafnya dimatikan, katanya, kok catnya betulnya apa? Lagi bolong ngomong lagi. Ya, dulu katanya mas ini cabut udah sakit terus TNI, botol mau pak. Timbang mulut sakit TNI botol kuat ya. Ya karena kalau TNI kan nggak boleh terus bolong begini. Belum sakit begini mencari ada sebabnya semuanya. Fa'aman tabla mawazilu, maka barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukannya, fa fi syakir radiyah. Yang berikutnya fa'aman khaffat mawazilu, dan barang siapa dan ada pun barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih ringan, guling jiwa mengetahui ya, daripada timbangan kebaikannya, fa'umuhu ya, maka tempat kembali umumnya pun apa pak? Kalau umum kan ibu, kalau bahasa kita ibu tempat untuk goyang ya, ini ternyata juga sama. Tapi baliknya bukan ke ibu, tapi ke mana? Hawiyah, neraka. Hawiyah itu nama Neraka. Hawiyah. Temannya Sa'ir dan sebagainya. Ya. Tahu Hawiyah. Wama adraka mahiyah, dan tahukah saya Muhammad apa itu Hawiyah? Apa itu Hawiyah? Mahiyah. Ya, narun Hawiyah, yaitu api yang apa? Api yang bergejolak. Ya. Api yang bulat-bulat, yang sangat panas. Api yang sangat panas. Maka adraka mahiyah, yaqulu jalla ta'ala umuri dan Muhammadin wa asyaraka ya Muhammad wa al-hawiyah ma bayyana mahiyah narul hamiyah, yakni bil hamiyah allati qad humiyat minal wuqud 'alaiha. Ya, api yang sangat panas. Kenapa? Saking lamanya dinyalakan, Pak. Saking lamanya dipantik api tersebut berpuluh-puluh ratusan tahun sebelum nantinya terjadi hari kiamat. Terus dengan betul nggih, makanan cepat saji dengan soto kuali itu Pak, itu lebih panas mana? Tahan panasnya mana Pak? Soto kali. Kenapa? Terus ya, dipantik terus itu. Kenapa betul? Ada pengaruhnya. Soto Lamongan. Kalau soto kuali panas mana Pak? Soto kali. Wah, ini kita praktek. Tos. Gimana ya? Betul ya? Kadosnya kada kertas macam itu. Ya, kacengin kertas yang lebih panasnya awet antara kuali kali Lamongan itu bundi. Kita praktek. G. Atas taksinya praktek Pak. Info. Namanya cuma kaidah betul saja gitu. Anak betul saja. Sama kayak ini juga nalur hamiah. Tapi ini bukan bab soto, tapi api. Api hamiah ini kan. Ya, cuman kalau kita mau praktekkan kok ternyata panasnya api itu lebih awet nih, ketika terus dinyalakan, dipantikkan itu tadi. Termasuk soto kan berapa panas terus, ketika nanti ada kan tinggal dipanaskan dia ada langsung umum atau gimana? Seperti itulah daripada siapa tahu terhadap hamiah. Saking lamanya dipantik, dinyalakan, maka sangat panas 70 kali lipatnya daripada api dunia. Nauzubillah minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Benar, maka doa itu harus kita baca sehari-hari kita dan seterusnya. Allah Akbar. Ya, barangkali itu bisa kita sampaikan dalam pertemuan hari ini. Dari pun kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga materi yang telah kita sampaikan memberi kepada kita keberkahan dan kita menjadikan orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah dan juga Rasulnya SAW, dan benar-benar Allah selamatkan dari segala hubungan zaman yang sifatnya seperti ini, benar dari dunia
dan kita pun Allah jauhkan daripada al-hawiyah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma taqabbal a'malana. Allahumma taqabbal salatana, Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal shalawatina ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik musarrifal qulub sabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma anzil barakatan ila qaryatil lububatan. Allahumma barik ila qaryatil lububatan. Allahumma barik ila jama'ati masjidi alifna mubarak ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Gunung Dukono Pak yang masih aktif daerah Kudin itu, Banyuwangi Namu Kudin. Ya, itu ketika ada seorang pendaki perempuan itu ngintip kalahnya dan boleh erupsi. Ya, terus teman-temannya segera mengatakan untuk turun, tidak turun, malah berikut terus. Biasa FOMO malah YouTube kayak gitu. Ketika setelah selesai erupsi, teman-temannya naik ke atas, ya, apa terjadi? Tinggal tulang ya, bukan tulang paling tersisa. Ya, erupsi kan berapa derajat Celcius itu panasnya Pak? 600-an ya, kata ulama, kata pakarnya sana. 600 derajat Celcius. Ya, namanya tubuh tinggal tulang belulang. Ya, api neraka. Ya, kena nyamber bukan cuma kulit yang terbakar, tulang pun tidak bisa tersisa. Ya, apa namanya? Akidahnya kalau ini surah alaihi narum musodarin di amadin umat dan siapa itu sebut dari Pak? Surah apa nih Bu? Al-Humazah. Ya Al-Humazah. Siapa sebut dari? Sampun. Ya, sampun mah bawa aku supaya. Nah, Allah yang mengkoda alladhi al-qalibu al-aqidah yang sampai menusuk ke dalam hati. Kenapa hati? Ya ini pusat daripada semuanya. Ya, hatinya senang, ya syukurnya pun kita. Ya hati senang walaupun tak punya ngapusi. Ngapusi. Benar. Enggak punya iman salah satunya.